Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semoga selalu diberikan kemudahan dalam belajarnya. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang satu hal yang mungkin tanpa kita sadari kita udah sering banget dengar. Kita sudah sering melihat contohnya, kita sudah sering mungkin juga ikut melakukan hal ini tapi kita nggak sadar. Nah, ini adalah riba. Apa sih riba? Kalau kita lihat dari pengertian riba, sebenarnya pengertian riba itu sangat simpel, yaitu aziyadah atau tambahan. Bisa dalam bentuk modal, baik itu penambahan sedikit maupun banyak. Nah, jadi segala sesuatu yang sifatnya itu bertambah di luar dari akad yang telah disepakati di awal, maka itu bisa kita bilang sebagai riba atau tambahan. Nah, maka ada pun pengertian riba menurut istilah adalah akad jual beli atau hutang piutang dengan adanya tambahan atau kelebihan pembayaran secara tidak wajar. Nah, akad seperti itu akan merugikan salah satu pihak, terutama pihak pembeli atau pihak orang yang berhutang. Jadi segala sesuatu tambahan yang sifatnya itu tidak wajar tanpa adanya kesepakatan pada akad awal antara dua pihak atau mungkin lebih. Mungkin di sini contohnya bisa Ibu kasih contoh antara pembeli dengan penjual ada tambahan tapi kita nggak sepakati itu di awal, tiba-tiba ada aja tambahan nih tanpa kita sadari. Nah, itu maka bisa dibilang sebagai riba, kecuali kalau memang ada tambahan pada jual beli yang memang kita sepakati di awal. Nah, ini maka hukumnya boleh. Kalau tidak kita sepakati di awal dan kemudian tiba-tiba ada yang namanya tambahan, maka ini disebut sebagai riba. Dalam surat Ar-Rum ayat 39 situ dijelaskan bahwasanya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Jadi hanya sifatnya duniawi riba itu. Tidak bisa kita bawa ke akhirat nanti. Jadi kalau kita tanpa sadari melakukan perbuatan riba, maka riba itu hanya menambahkan harta manusia saja, tidak menambahkan pahala kita, bahkan menambahkan dosa kita. Seperti itu. Nah, hukum praktik riba. Nah, di sini ada beberapa dalil yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita tidak melakukan kegiatan riba tersebut. Pada surat Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu bai' wa harrama riba. Jadi di sini di ayat ini tertulis jelas bahwasanya Allah menghalalkan jual beli. Tentunya jual beli yang wajar tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hal yang sifatnya monopoli. Nah, Allah menghalalkan segala bentuk jual beli yang wajar, yang baik. Dan Allah sangat jelas di sini mengharamkan yang namanya riba. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 278 di situ juga disebutkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi di sini jelas sekali Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan yang namanya riba, walaupun itu hanya sedikit saja, hanya 1 rupiah, hanya 1.000 rupiah, harus kita tinggalkan. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, Allah melaknati kepada pemakan riba, orang yang mengurusnya, penulisnya, dan saksinya. Jadi Allah melaknat semua orang yang terlibat dalam kegiatan ribawi. Orang yang mengurus pastinya kan orang yang terlibat, bisa itu penjual, bisa pembeli, penulisnya, orang yang menulis transaksi riba, dan juga saksi, orang yang melihat kegiatan riba. Ini juga kita dapat dosanya. Allah melaknat kita semua. Maka dari itu, dari beberapa firman Allah dalam Al-Quran maupun hadis di atas sangat jelas bahwasanya praktek riba itu diharamkan oleh Islam. Macam-macam riba. Nah, ini sebenarnya yang poin dari pembahasan riba. Kadang kita nggak sadar bahwasanya riba itu
sangat tipis sekali. Maksudnya di sini kita kadang berkegiatan, kita kadang beraktivitas, aktivitas jual beli misalnya di pasar atau mungkin di toko online atau offline, tapi kita sadari kita melakukan kegiatan riba. Nah, di sini ada 4 jenis riba. Yang pertama itu adalah riba fadli, riba kordi, riba nasi'ah, dan riba yat. Untuk lebih jelasnya akan ibu jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah riba fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis tetapi tidak sama timbangannya, ukurannya, dan takarannya. Misalnya, ibu membeli beberapa kilogram gula kepada Pak Danu. Ketika Pak Danu menimbang gula itu, tanpa sepengetahuan ibu, Pak Danu meletakkan sebuah benda di bawah timbangannya. Nah, jadi benda itu akan menambahkan berat. Nah, ketika gula itu ditimbang lagi di rumah, ternyata beratnya berkurang. Nah, ini sangat sering sekali nih terjadi di pasar-pasar ya, atau mungkin di toko kelontong. Ini sangat sering terjadi. Walau alam benar atau enggak, memang banyak sekali pedagang yang melakukan hal ini gitu ya. Kemudian ada juga nih di sini contoh yang kedua, yaitu ada Pak Rudi atau Mas Rudi membeli kain sepanjang 6 meter untuk keperluan kostum muridnya di teater. Kemudian pedagang menawarkan harga kain yang dibutuhkan. Akhirnya terjadi kesepakatan antara dua pihak, yaitu pedagang dan Mas Rudi. Nah, dipotonglah kain tersebut dengan menggunakan meteran di toko. Nah, tetapi pada saat sampai ke rumah, ternyata ukurannya itu berkurang beberapa puluh cm. Beberapa puluh cm saja itu sudah termasuk dalam riba. Jadi kalau kita menambahkan atau mengurangi timbangan, ukuran, dan takaran, itu contoh hukumnya adalah riba dan itu adalah haram. Yang kedua ada riba kordi, yaitu hutang piutang dengan cara mengambil keuntungan dan menambah nilai pembayaran berlipat dari pihak yang berhutang. Nah, ini biasanya terjadi pada kegiatan hutang piutang. Nah, kalau contoh yang pertama, nah, Ibu Nurul ini meminjam uang kepada Ibu Nelly sebanyak 200.000. Kemudian Ibu Nelly dengan senang hati memberi pinjaman tersebut, tetapi dengan catatan Ibu Nurul harus memberi bunga pinjaman itu sebesar 2% setiap minggu. Nah, ini 2% setiap minggu. Nah, inilah yang disebut riba. Jadi 2%-nya itu kan merupakan kelebihan. Nah, apabila Ibu Nurul tidak bisa mengembalikannya, berarti harus membayar bunganya sampai mampu mengembalikan. Ini sangat sering terjadi pada praktik rentenir mungkin ya di sekitar kalian. Ibu yakin mungkin ada yang pernah menyaksikan atau mungkin tahu tentang hal ini. Jadi kalau kita mau meminjamkan uang, ya sudah, kita meminjamkan uang 200.000, kembalinya pun harus 200.000. Nah, jangan sampai seperti ini ya, harus memberikan bunganya saja ini 2% setiap minggu dengan jangka tenor tertentu yang memang harus sudah disepakati di awal. Memang ini disepakati di awal, tetapi sifatnya adalah zolim. Ya, kalau memang si Bu Nurul tidak bisa membayar 2% bunganya setiap minggu, nah maka ini akan terjadi pembayaran bunga yang sifatnya tidak mengurangi pokoknya. Jadi uang 200.000-nya ini tidak tidak akan berkurang. Akan tetapi Bu Nurul hanya membayar bunganya saja. Nah, ini pastinya harus jelas ketika kita meminjam uang sama orang lain misalnya, berapa lama nih kita akan mengembalikan. Misalnya sebulan, ya sudah sebulan gitu. Kita sebagai peminjam juga harus mengembalikannya tepat waktu. Dan kalau bisa hindari yang namanya bunga, walaupun hanya 2% itu harus bisa kita hindari. Nah, yang kedua ini bagi kesinetron ya, contoh yang kedua. Nasib keluarga Badrun sungguh malang. Meja, kursi, dan TV satu-satunya yang dimiliki tiba-tiba diambil paksa oleh utusan Pak Jaim. Siapa nih Pak Jaim? Pak Jaim mungkin adalah seorang rentenir ya. Nah, ayah Badrun beberapa waktu yang lalu meminjam uang untuk pengobatan adiknya karena terkena demam berdarah. Nah, ketika ayahnya ditagih, beliau belum bisa membayar kecuali bunganya saja. Nah, inilah penyakitnya. Kenapa bunga itu atau riba itu tidak diperbolehkan? Yaitu karena kalau kita bayar bunganya terus, pokoknya itu tidak akan berkurang, nggak akan habis tuh bunganya.
malah mereka kehilangan asetnya, kehilangan meja, kursi, TV, maupun bangku-bangkunya misalnya. Kan banyak tuh ya di sinetron, kalian mungkin pernah lihat ada orang ngutang, kemudian asetnya, barang-barangnya tuh diambil sama orang yang memberikan hutang. Nah ini sangat sering sekali terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh dari hutang piutang yang mengakibatkan riba. Selanjutnya adalah riba nasi'ah, yaitu jual beli dengan dua macam harga. Maksudnya adalah jual beli barang dengan dua macam harga, antara kontan dengan kredit atau ditunda. Nah, riba nasi'ah juga sering disebut sebagai riba nasa. Nah, ini sangat sering terjadi juga. Misalnya ada kalian mungkin di tetangga kalian yang suka jual beli barang dengan kredit, biasanya harganya itu amat sangat jauh tinggi ya dibandingkan dengan harga cash atau harga modalnya. Nah, di sini ada contoh Bu Zainab membeli kalung emas kepada Ibu Umi di pasar. Setiap gram yang dibeli Bu Zainab harganya lebih mahal beberapa ribu rupiah dibandingkan dengan harga emas pada umumnya. Hal itu memang sengaja dikenakan oleh Bu Umi kepada Bu Zainab karena pembayarannya tidak kontan. Kita kalau beli kerudung harga cash 100.000, kalau kredit menjadi 200.000. Ini kan sudah kelihatan sekali tuh ada ada peningkatan harga 100%, yang ini sifatnya riba ya, adanya tambahan. Ini tidak boleh. Pada jual beli pun sebenarnya kita boleh melakukan memberikan tambahan untuk mengambil keuntungan, boleh, tetapi kalau bisa tidak menzalimi. Mungkin paling tinggi 30% yang bisa kita ambil keuntungannya, tidak sampai 100% seperti ini gitu. Nah, Ibu yakin dari angka 100.000 yang sudah ditetapkan oleh si pedagang, sebenarnya itu sudah ada modal dan juga keuntungan di situ. Jadi kalau kita sampai menaikkan sampai 200.000, itu sifatnya sangat besar ya tambahannya. Ini tidak boleh dalam Islam, disebut sebagai contoh dari riba nasi'ah. Nah, yang kedua ini sangat sering terjadi juga, yaitu adalah seorang Om Anto atau seorang bapak membeli sepeda motor di dealer. Ketika dia melihat salah satu model yang dipamerkan, dia tertarik untuk membeli, tetapi dia tidak bisa membayar secara kontan ya, secara cash. Akhirnya dijelasin sama dealernya kalau dibayar kontan harganya 11 juta rupiah, tapi kalau dibayar dengan mengangsur atau ditunda sampai setahun maka harganya menjadi 15 juta rupiah. Nah, ada kelebihan 4 juta rupiah di sini sebagai tambahannya ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan sebenarnya, karena ya Ibu bilang tadi itu, kalau memang kita jual barangnya seharga 11 juta rupiah, ya pasti di situ sudah ada modal dan juga keuntungannya. Kalau kita tambahkan keuntungan kita sekian persen, karena si pembeli itu membayarnya secara tertunda, maka ini tidak diperbolehkan. Contoh dari riba nasi'ah. Yang keempat adalah riba hiyat, yaitu dua orang yang berjual beli berpisah dari tempat akad sebelum serah terima barang atau ijab kabul. Jadi kalau kita melakukan transaksi jual beli, nah ini harus benar-benar selesai. Nah, dalam artian jangan sampai barang yang kita beli itu belum kita terima, atau sifatnya hanya spekulasi, hanya contoh gambar-gambarnya saja gitu, tapi kita nggak melihat barangnya. Ini juga kalau bisa tidak dilakukan. Contohnya, Pak Rusdi membeli alat tulis kantor sangat banyak untuk keperluan kantornya selama 1 semester, selama 6 bulan ya. Pak Rusdi begitu percaya kepada toko tempatnya membeli. Sebelum barang diserahkan dan dicek kebenarannya, Pak Rusdi sudah pergi meninggalkan tempat itu setelah membayar. Nah, ini nggak boleh. Harusnya kalau memang kita membeli barang, setelah kita bayar, kita harus ini membeli transaksi jual beli secara offline ya, secara langsung yang dimaksud di sini. Jadi
kalau kita beli barang secara langsung, kita harus benar-benar melihat barang tersebut, harus benar-benar tahu kalau barang itu ada. Beda kalau sistemnya adalah PO atau pre-order. Nah, ini nanti ada akad lagi di situ yang akan kita tambahkan. Tapi kalau jual belinya secara langsung, barangnya ready, kita harus benar-benar mendapatkan barang itu sebelum kita meninggalkan tempat itu. Harus kita lihat setelah kita bayar, jangan sampai nanti dikirim kualitas yang lebih jelek, atau mungkin barang yang dikirim kita pesan 10 datangnya 8. Nah, ini kan kita menghindari tambahan atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh yang kedua, di sini Bu Ratna sudah sepakat akan membeli baju kepada Bu Indri, ya. Kemudian setelah itu Bu Santoso datang dan ingin membeli barang tersebut. Maka Bu Indri memberikan baju itu kepada Bu Santoso karena harga ditawarkan lebih mahal. Ini juga nggak boleh. Kalau memang kita jual barang, kita sudah menawarkan kepada orang lain, dan orang itu sudah setuju untuk melakukan transaksi, misalnya, jangan kita jual lagi barang tersebut ke pihak yang ketiga atau orang lain lagi. Kenapa? Karena kita kan sudah melakukan kesepakatan dengan orang yang pembeli yang pertama. Orang itu sudah mengharapkan akan membeli barang tersebut. Kok tiba-tiba kita kasih ke orang lain? Nah, ini nggak boleh. Jadi kita benar-benar harus sesuai dengan akad di awalnya. Kalau kita udah sepakat sama Bu Ratna, ya sama Bu Ratna, jangan kita jual lagi kepada Bu Santoso walaupun harga yang ditawarkan itu lebih mahal. Nah, akibat riba, kalau kita membahas akibat riba, itu pasti sangat banyak ya. Setiap perbuatan haram pasti menyimpan akibat yang tidak baik bagi manusia. Kadang-kala sering manusia itu sudah tahu hukumnya, akibatnya secara langsung. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, sudah ada hadisnya juga, tapi kita masih memungkiri. Nah, riba adalah salah satu kegiatan atau bentuk kegiatan perekonomian yang dilarang agama, dan pasti hukumnya haram. Akibat yang ditimbulkan oleh riba, yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan dapat mengikis semangat kerjasama, tolong menolong sesama manusia. Yang kedua, riba hanya menimbulkan perasaan iri, kecewa, marah kepada sesama manusia, karena praktek riba dapat mengarah pada sifat egois dan tamak untuk kepentingan diri sendiri tanpa mau melihat kesusahan orang lain. Yang ketiga, riba merupakan salah satu strategi menjajah orang lain atau menzalimi orang lain, tetapi sebetulnya adalah menjerat dan mengikat kuat kepada orang lain tanpa belas kasih. Jadi kita nggak punya rasa kasihan. Riba dapat menimbulkan sifat boros karena dengan banyaknya keuntungan atau riba, manusia menjadi terlena dalam kemewahan dan tidak peduli terhadap orang di sekelilingnya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW menjelaskan siksaan pemakan riba itu yaitu menyelam di dalam darah yang kotor dan berbau. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kuasa kepada malaikat zamaniyah untuk melemparkan batu-batu panas ke arah orang-orang yang berbuat riba. Ini salah satu contohnya ya, siksaan yang akan diterima oleh pemakan riba. Riba dapat menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang panjang. Pasti ya. Kemudian riba hanya akan melahirkan orang-orang yang miskin di satu pihak dan orang yang semakin kaya di pihak lain, sehingga yang timbul adalah rasa saling benci, iri, dendam, serta menghilangkan sifat kasih sayang kepada orang lain. Baik, cukup sampai sini materi kita di hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan mengenai riba di lain waktu. Semoga bisa dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.